Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda, tadi dari Mas Hanta menyatakan bahwa sebenarnya sosoknya ini nih PR-nya dari Caimin, sosoknya Caimin yang harus terus dikenalkan kepada masyarakat sehingga walaupun suaranya NU tidak bulat mendukung satu suara ke Caimin, tapi setidaknya lah ada peningkatan suara begitu. Nah, tapi kalau nantinya ada tokoh-tokoh lain yang muncul atau yang Membayangi Caimin digandeng, yang jadinya. membayangi Caimin, ini gimana nih? Tidak hanya sosok Caimin yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta yang harus menaikkan elektabilitas, capresnya aja juga harus menaikkan elektabilitas. 3 capres kita, Mbak, Mas, sampai hari ini tanya ke Mas Hanta Yuda, belum ada yang mencapai 51% Betul. elektabilitasnya. Ya. Jangankan Masih 51 kompetitif ya semua. persen, rata-rata masih di bawah 40%. Iya. Artinya 30-an. kompetitif, semua punya peluang gitu. Nah, apa yang saya oleh Mas Hanta Yuda tadi sangat tepat, bahwa Pilpres hari ini memang belum ada yang berpotensi untuk menang, sama-sama punya potensi untuk menang gitu, karena nggak ada yang mencapai 51% elektabilitasnya. Itulah kenapa juga PKB akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Mas Anies sebagai pasangan Gus Imin, karena tiga capres ini punya potensi yang sama. Karena itu saya menolak analisa apapun sampai hari ini kalau ada yang menyatakan bahwa Pak Ganjar yang akan jadi atau Pak Prabowo yang akan jadi. Datanya nggak begitu. Datanya bunyinya tidak ada satupun calon capres yang memenuhi angka 51% elektabilitasnya. Bahkan dua calon ini, Pak Prabowo dan Mas Ganjar, trennya stuck gitu. Tren elektabilitasnya malah stuck gitu. Nah, karena itu kami meyakini paling tidak kita akan pasangan Mas Anies dan Gus Imin akan menang pada putaran kedua. Dan kita akan pertaruhkan nanti pada putaran kedua untuk bisa menang berikutnya. Oke, kalau Mas Huda tadi mengklaim sudah benar itu Mas Hanta dengan datanya. Pertanyaan saya begini, kalau misalnya Caimin ada di angka 2% ya Mas Hanta tadi ya? Ya, capres ya, 4 sebagai 4 capres. sampai 5. Kalau cawapres lebih tinggi lagi. Cawapres lebih tinggi. Kalau cawapres berapa Mas Hanta? 4 sampai 5 Terakhir tadi ya? saya 4 sampai 5. 4 sampai 5. 5%. Untuk Erick Thohir? Erick Thohir 2 digit ya. 2 digit. Sudah 2 digit. Erick Thohir, Kofifa. Ridwan Kamil, AHY itu AHY. ya dan Sandiaga Uno. Nah, Empat artinya kan tertinggi. hanya Erick Thohir ya kalau kita mau kaitkan ini dengan Nahdien. Pak Mahfud seperti trennya naik juga. Pak Mahfud trennya naik. Nah, artinya Mas Huda, kenapa tidak memilih yang memang sudah 2 digit ini nih, gitu loh. Toh juga berasal dari wadah yang sama, Nahdlatul Ulama seperti itu. Ya beda Mas. Kalau Pak Erick Thohir kan baru diajak sama Gus Fahrur, baru aja. Untuk diajak berjuang gitu. Untuk diajak berjuang membesarkan NU. Nah, kalau Gus Imin kan sudah sebelum lahir aja sudah NU. Belum lahir dengan dulu. Iya. Tapi kan kalau kita lihat hitung-hitungan Tidak bisa modal kan sudah 2 dibandingkan. digit ini nih, Mas Huda. Udah 2 digit beliau. Ini sekali lagi ini Pilpres baru mau dimulai. Iya. Belum ada sekali lagi. Tanya lagi ke Mas Hanta Yuda kalau nggak percaya. Iya, iya. Masih 5,5 bulan ya. Ini Mas baru mau Huda. dimulai. 5,5 bulan lagi. Iya. Ya. Ini sama-sama Tapi punya nanti kalau ada potensi, tiga-tiganya. bayang-bayang tokoh lain gimana? Mas, kalau melihat bayang-bayang tokoh lain seperti Erick Thohir yang juga sudah masuk dalam bursa, tapi juga ternyata suaranya cukup tinggi. Pak Mahfud juga. Nggak usah diandai-andaikan. Pak Mahfud MD, kemudian. Kalau instruksinya kira-kira begitu, menyangkut soal perjalanan. Kita lihat aja Pilpresnya nanti kayak apa. Tapi sekali lagi, kita bisa berpikir kebalik. Kalau seandainya hari ini misalnya, ada capres misalnya Pak Prabowo 51% elektabilitasnya, konfigurasi politiknya akan berbeda juga. Kalau atau misalnya Mas Ganjar sudah elektabilitasnya hasil survei 51% hari ini, konstelasinya juga pasti berubah. Nah, jadi sekali lagi kompetisi kita baru akan kita mulai menyangkut soal Pilpres. Ini yang pertama. Yang kedua,
apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda betul tadi itu. Jadi suatu momentum tertentu dalam sejarah kita ada 3 sosok figur di dalam NU yang diambil oleh pasangan capres. Ada Pak Kiai Hasyim Muzadi waktu itu dengan Bu Mega, terus kemudian Pak Wiranto mengambil Gus Solah, gitu. Dan ada Pak Yusuf Kalla. Pertanyaannya begini, bisa dibalik juga itu. Kenapa suara NU dan Nahdien tidak utuh? Karena tersebar ke semua figur. Kalau nanti dalam Pilpres ini hanya satu figur di dalam tubuh Nahdien, sekali lagi saya meyakini, karena Nahdien ini ideologis, Mas. Bukan kekuatan yang pragmatis. Kalau ada kekuatan yang pragmatis itu nggak lebih dari 30% menurut saya. Selebihnya itu adalah warga yang ideologis. Ada dalam qaid yang sering disampaikan itu. Disampaikan bahwa betapa pentingnya pilihan politik itu sesuai dengan akidahnya. Sesuai dengan paham ajaran agamanya. Jadi orang Nahdien itu berpolitik bukan urusan pragmatis hari ini. Tapi soal representasi dan ekspresi keagamaan. Oke Mas Huda, saya geser ke Gus Fahrur Razi. Gus Fahrur, akan disebarkah nanti tokoh-tokoh NU ini atau dikembalikan ke rumah? Wah, untuk satu nama Gus Fahrur. Saya kira ini seperti saya katakan tadi, bahwa PBNU tetap tidak akan mengeluarkan satu nama pun dari PBNU. Artinya masih terbuka peluang bagi setiap capres untuk mengambil pasangan dari warga NU yang lain. Dan ini tidak bisa kita larang dan ini pasti akan menjadi satu pilihan ya bagi mereka. Apakah mereka bisa berkoalisi dengan salah satunya. Dan PBNU memang tidak akan mengarahkan siapapun dan saya sudah berbicara dengan Ketum dan Rais Am bahwasanya PBNU akan menjadi rumah yang nyaman untuk semua calon. Jangan sampai setelah pemilu orang menjadi tidak senang dengan NU karena kita terlibat di salah satu yang misalnya kalah ataupun menang. Jadi PBNU meskipun akan Mas Huda mengatakan tadi Gus Fahrur agak deket nih sama si ini gitu kata Mas Huda gitu. Ada. Jadi itu nanti akan kita lihat saja bagaimana misalnya ada kedekatan tokoh dengan tokoh itu orang juga akan menentukan pilihan. Tetapi secara resmi kelembagaan PBNU tidak akan mengeluarkan nama pada satu nama tertentu gitu. Baik. Oke, Mas Hanta. PBNU itu tidak akan mengeluarkan satu nama tertentu begitu, bebas saja begitu, tokoh siapa aja nanti akan secara resmi memang kita jangan berharap PBNU mengumumkan akan dukung siapa, ya paling kode-kode politik, sinyal-sinyal politik orang per orang mungkin iya, secara apa namanya, saya katakan tadi sebarannya kan ke mana-mana kekuatannya juga, dan kalau ini yang maju, 3 pasangan ini nanti semua wakilnya itu Nahdien semua loh. Dia tidak harus, bisa ada 2, bisa jadi memang wakilnya, cawapresnya memang NU, atau dia punya kedekatan NU seperti Pak Yusuf Kalla, atau ya capres dan cawapresnya bukan NU dua-duanya, tapi didukung, tanda petik didukung oleh orang-orang kuat di NU, bukan PBNU ya, NU ini banyak ya, tidak hanya di struktural tapi juga di kultural. Jadi saya kira termasuk tadi misal yang logika Mas Huda tadi ya, betul, di putaran pertama kekuatan NU tersebar, tapi di putaran kedua kan harusnya mengerucut dong ke Pak Hasyim Muzadi saja, tetapi akhirnya kalah juga dengan Pak SBJK pada saat itu. Nah itu yang harus diantisipasi maksud saya. Ini mungkin masukan ya, ini ada potensi. Kalau dikatakan apakah menjadikan mesin potensian buat Mas Anies, iya, tapi jangan sampai potensi ini tidak teroptimalkan dengan baik. Nah ada potensi dan saya kira sama dengan Mas Huda, ini masih kompetitif. Pilpres kita masih 5,5 bulan, elektabilitasnya jaraknya dari 3 ini tidak terlalu jauh. Ya kalau 3 poros, tripolar, 3 polar, 3 kutub, kemungkinan kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah kalau 2 putaran, nanti ya tinggal siapa nanti masuk putaran keduanya, trennya seperti apa dan seterusnya. Dan jangan lupa
pendaftaran terakhir kalau nggak salah dari Oktober sampai 25 November. Jadi peta politik itu betul-betul bisa dikonfirmasi sejatinya nanti Saat di itu tanggal ya. 25 November jam berapa itu? Jam 23:59. Betul. Penutupan, saat penutupan pendaftaran. Peristiwa sampai dengan 25 November ini banyak dinamikanya. Dan masih bisa turbulensi politiknya masih betul, bisa. dan kita perlu apresiasi PKB dan Nasdem yang lebih awal lebih bagus ini. Dan ada plus minusnya, kita tunggu yang lain, Pak Prabowo mengumumkan, Mas Ganjar mengumumkan, atau bahkan ada potensi poros ketiga. Poros Kalau misalnya keempat ya. keempat ya untuk muncul dan seterusnya. Mudah-mudahan sepanjang janur kuning belum melengkung, ada kemungkinan Baik, Pak. peristiwa. Masih Dan bisa satu berubah ya. penutup saya, ini langkah dinamika langkah kuda PKB harus diantisipasi nih, Mas Huda ya. Biasanya sangat cerdik, kuat, dan hari ini saya kira harus ada tagline yang harus disampaikan ke Mas Anies, yaitu setia sampai akhir. Setia. Supaya bisa berlabuh betul-betul di KPU. Jangan Baik, terima rubah-rubah kasih lagi banyak nih. Mas Hanta, Mas Huda, dan juga Mas Huda, Gus Farul, Farul. terima kasih waktunya pagi ini di akhir pekan ini Sehat selalu, bergabung sama kami. Assalamualaikum. Gus Sehat Farul, selalu. terima kasih.